warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Herlinsa, NIM 050082225, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya ketua kelasnya berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya berdoa dulu. Semua siap berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Sudah itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Hafizah, Hadir Bu. Afif, Hadir Bu. Gesya, Andita, Reza, Najla, Olip. Masuk semua ya? Iya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu dapur semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Oke, semangat ya. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang tata urutan peraturan. Ya, waalaikumsalam. Dari mana kalian berdua ini? Kenapa baru masuk? Terlambat maksudnya. Oke. Dan kali jangan lagi ya terlambatnya. Ya. Ya sudah, silakan duduk. Oke, ada gangguan teknis ya. Dan kali jangan lagi ya Banu sama Rocky. Sudah, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang urutan peraturan perundang-undang dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Apa itu tata urutan peraturan perundang-undang di Indonesia? Adalah hierarki atau tingkatan peraturan yang mengatur kedudukan masing-masing peraturan dalam sistem hukum nasional. Ya, tata urutan ini memastikan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sedangkan yaitu tata urutan itu ada juga fungsi dan peraturan pelaksana. Apa saja itu fungsinya? Yaitu fungsi tata urutan itu adalah memberi kepastian hukum, menjamin keadilan dan ketertiban. Terus tuh yaitu melindungi hak-hak warga negara, mencegah terjadinya tumpang tindih dalam perundang-undang. Sedangkan peraturan pelaksana apa? Ada yang tahu apa peraturan pelaksana? Saya Bu. Ya, silakan Hafizah. Peraturan pelaksana yaitu peraturan menteri dan instruksi menteri, juga termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana. Ya, itulah peraturan pelaksana. Dan juga seterusnya ada tingkatan tata urutan perundang-undang itu ada 6 macam. Kenapa Olip dan Najla? Kenapa ngobrol? Ada yang dibahas kah? Tahu apa yang dibahas tadi? Apa? Tingkatan tata urutan peraturan perundang-undang adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara dan hukum tertinggi. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditetapkan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu dibuat oleh DPR bersama Presiden. Perpres dibuat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik dari PP. 6. Peraturan urusan pemerintah daerah. Ya, lain kali jangan lagi ngobrol ya Najla sama Olip. Ya, itulah adalah macam-macam tingkat tata urutan peraturan
Dan yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sedangkan yang keempat yaitu peraturan pemerintah, dan yang kelima peraturan presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Jadi kesimpulan dari tata peraturan perundang-undang di Indonesia adalah adanya hierarki yang dijelas dalam sistem hukum, di mana undang-undang dengan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan. Tata urutan ini bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keadilan sistem nasional. Apa pentingnya tata urutan itu? Ya, pentingnya itu adalah untuk memiliki peran penting menjaga keteraturan dan keadilan dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya hierarki yang jelas, maka akan mempermudah proses pembuatan, penafsiran dan pelaksana hukum. Ya, ngerti sampai di sini? Ngerti.